Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya dalam MK Pengantar Dasar Matematika. Kali ini kita akan meneruskan video minggu kemarin, yaitu tentang induksi matematika, dan kita lanjutkan ke submateri tentang membuktikan keterbagian ya dengan induksi matematika. Oke, di sini sudah ada langkah-langkah pembuktiannya. Langkah-langkah pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Langkah-langkahnya sama seperti kemarin. Yang pertama, kita akan buktikan bahwa Pn itu benar untuk setiap n sama dengan 1. Langkah keduanya, kita asumsikan atau membuat hipotesis bahwa Pn ini benar untuk n sama dengan k. Sedangkan untuk yang ketiga, kita akan tunjukkan bahwa Pn ini benar ya untuk setiap n sama dengan k plus 1. Ya, baik, untuk mempersingkat kita langsung saja ke pembahasan soal. Di sini sudah ada pembahasan soal yang pertama, yaitu untuk n adalah bilangan asli, buktikan bahwa 4 pangkat n min 1 habis dibagi 3 ya. Langkah pertama seperti biasa, yaitu kita akan buktikan Pn benar untuk setiap n sama dengan 1. Di sini soalnya adalah 4 pangkat n dikurangi dengan 1. Kita tinggal masukkan saja bahwa n-nya adalah 1. Kita masukkan berarti 4 pangkat n kita ganti dengan 4 pangkat 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah 3. Maka 3 ini habis dibagi 3, betul ya? Habis dibagi 3. Maka untuk yang pertama ini bernilai benar ya, terbukti. Jika bernilai benar atau terbukti, kita akan lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu asumsikan bahwa Pn benar untuk n-1. Kita buat hipotesis untuk n sama dengan k ya. Kita tuliskan dulu. Soalnya di sini adalah 4 pangkat n dikurangi dengan 1. Itu kita ganti n-nya dengan k. Berarti 4k dikurangi dengan 1. Ini diasumsikan benar ya. Berarti ini habis dibagi dengan 3 ya. Setiap ketemu nanti 4 pangkat k dikurangi dengan 1, ini ialah habis dibagi 3. Nah, lanjut karena memang ini adalah langkah kedua adalah hipotesis. Jadi sampai sini saja langkah 2 itu. Kita lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu tunjukkan bahwa Pn benar untuk setiap n sama dengan k ditambah dengan 1. Tuliskan dulu boleh. Soalnya adalah 4 pangkat n dikurangi dengan 1. Kita akan ganti setiap n ini dengan k ditambah 1. Berarti 4 pangkat k ditambah 1 dikurangi 1. Nah, ini sudah diganti. Kita akan uraikan. Ingat bahwa sifat eksponen perpangkatan ya, sifat perpangkatan. Setiap a pangkat m ditambah dengan 1 itu berasal dari a pangkat m dikali, ini n ya, dikali dengan a pangkat n. Ya, ini ya, perkalian itu bisa menjadi penjumlahan. Maka ini juga sama, kita akan uraikan menjadi 4 pangkat k dikali dengan 4 pangkat 1 ya, dikurangi dengan 1. Nah, ini ya. Selanjutnya si 4k ini saya akan uraikan menjadi 3 dikali 3 dikali 4 pangkat k. Boleh deh ini dulu supaya paham. 4k pangkat k dikali dengan 4 pangkat 1 hasilnya 4 kali 4k dikurangi dengan 1 ya, dikurangi dengan 1. Si 4 kali 4k ini saya akan rubah menjadi 3 kali 4k dikali dengan 4k ditambah dengan 4k. Dari mana ini? Ingat kalau 4 kali 4 pangkat k ini artinya adalah 4k ditambah dengan 4k ditambah dengan 4k ditambah dengan 4k.
Nah, saya ambil 3K ini, jadi 3 kali 4K, sedangkan ininya saya biarkan jadi 4 ditambah dengan 4K gitu ya. Ini sama dengan ini, 4 kali 4K. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa memunculkan yang hipotesis. Hipotesisnya di sini adalah 4K, 4 pangkat K dikurangi 1. Nah, ini muncul ya hipotesisnya. Maka ketika muncul, ini diasumsikan bahwa habis dibagi 3. 4 pangkat K dikurangi 1 ini habis dibagi 3. Sedangkan yang ini, yang 3 kali 4 pangkat K itu kalau dibagi 3 habis ya. Habis juga dibagi 3. Habis dibagi 3. Ya, ini berarti untuk 4 pangkat N dikurangi 1 ini ternyata habis dibagi 3. Kita sudah membuktikan dengan 3 langkah. Jawaban nomor 1 ini terbukti. Paham ya ini ya? Jadi 4 kali 4 pangkat K dikurangi 1 diuraikan supaya apa? Supaya kita bisa memunculkan nilai hipotesis ini ya. 4 pangkat K dikurangi 1. Jadi diuraikan. Jadi 3 kali 4 pangkat K ditambah dengan 4K dikurangi 1. Sehingga ini bisa kita buktikan ya kebenarannya. Oke, itu nomor 1. Untuk lebih jelas lagi kita akan coba lihat soal yang nomor 2, pembahasan soalnya. Buktikan untuk A pangkat 2N dikurangi dengan B pangkat 2N itu habis dibagi dengan A tambah B. Ya. Sekali lagi, buktikan A pangkat 2N dikurangi B pangkat 2N habis dibagi oleh A plus B. Ya. Seperti biasa, langkah pertama, kita akan buktikan dulu untuk setiap N sama dengan 1. Maka kita akan ganti A pangkat 2N berarti 2 pangkat kali 1 ya. Dikurangi B pangkat 2N-nya kita ganti dengan 1. Sehingga ini hasilnya adalah A pangkat 2 min B pangkat 2. Ingat, di aljabar untuk A pangkat 2 min B pangkat 2 itu kita uraikan menjadi A plus B dikali dengan A min B. Nah, ini sifat aljabar ya. Maka ini bisa dibagi oleh A plus B ya. Kita tinggal coret saja. Jadi habis dibagi 3. Maka ini bukan habis dibagi 3, habis dibagi A plus B. Nah, ini terbukti untuk langkah yang pertama. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu kita membuat hipotesis atau asumsikan untuk PN itu benar untuk N sama dengan K. Jadi kita rubah A pangkat 2N ini kita rubah jadi A pangkat 2K dikurangi dengan B pangkat 2N-nya kita ganti dengan K. Nah, ini diasumsikan bahwa habis dibagi dengan A plus B. Jadi setiap ketemu A pangkat 2K dikurangi B pangkat 2K ini habis dibagi dengan A plus B. Ini yang namanya hipotesis ya. Jadi hipotesis. Cukup sampai situ. Kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Tunjukkan bahwa setiap N benar untuk setiap PN benar jika N sama dengan K plus 1. Itu ya. Maka kita rubah setiap N di sini dengan K plus 1. Maka di sini A pangkat 2N-nya kita rubah menjadi K plus 1. Dikurangi dengan B pangkat 2N berarti N-nya kita rubah 2 kali dengan N. N-nya adalah sama dengan K plus 1. Nah, kita uraikan sehingga menjadi A pangkat 2K ditambah dengan 2 kali 1 pangkat 2 ya. Dikurangi B pangkat 2 kali K 2K 2 kali 1 berarti plus 2. Nah, ingat seperti sifat yang tadi kita uraikan kembali sama dengan sini aja. A pangkat 2K
dikali dengan A pangkat 2 dikurangi dengan B pangkat 2K dikali dengan B pangkat 2. Nah, kalau kita mau uraikan di sini agak sulit ya, karena dua komponen ini tidak ada yang sama, tidak ada elemen yang sama, maka kita akan membutuhkan atau menambahkan variabel yang baru, variabel baru tanpa mengubah ya. Ini bisa kita tambahkan A pangkat 2K dikali dengan A pangkat 2. Nanti bisa kita kurangi dengan, ini B dulu ya boleh. B pangkat 2K dikali dengan A pangkat 2. Ya, ditambah dengan, ya kurang panjang ini ya. Boleh saya rubah dulu. Kurang panjang harusnya ke sini. Ya, boleh ke sini ya. Nah, ini kita tambahkan variabel baru menjadi seperti ini, 2 A pangkat 2K dikali dengan A pangkat 2 dikurangi dengan A pangkat 2 kali dengan B pangkat 2K ditambah dengan A pangkat 2 dikali B pangkat 2K dikurangi B pangkat 2K dikali dengan B pangkat 2. Perhatikan yang ini adalah variabel tambahan yang saya tambahkan. Ketika ini kita operasikan, ini sama dengan 0. Min A pangkat 2 B pangkat 2K ditambah dengan A pangkat 2 B pangkat 2K ini ketika dijumlahkan sama dengan 0. Artinya saya tidak merubah persamaan, hanya menambahkan variabel yang sama saja sehingga bernilai 0 ya. Ini sama nilainya dengan yang pertama ya. Oke, ini kalau seperti ini bisa kita ekstrak ya, karena ada variabel yang sama. A-nya bisa kita keluarkan, yang samanya A pangkat 2 kita keluarkan. Yang di dalam adalah A pangkat 2K ditambah atau dikurangi ya, boleh dikurangi dengan B pangkat 2K. Sedangkan yang ini juga bisa kita keluarkan, yang samanya adalah B pangkat 2K ya. Yang samanya kita keluarkan, B pangkat 2K ditambah dengan B pangkat 2K dikali dengan yang bedanya dituliskan kembali A pangkat 2 min B pangkat 2. Nah, ini berarti sudah bisa kita buktikan untuk A pangkat 2K min B pangkat 2K ini adalah sama seperti hipotesis. Maka ini terbukti habis dibagi 3. Habis dibagi 3 ya. Yang ini juga terbukti habis dibagi 3. Kenapa? Karena sama dengan yang awal. A pangkat 2 min B pangkat 2 ini habis dibagi 3. Jadi bisa kita coret, maka ini terbukti habis dibagi 3 juga. Nah, jika habis dibagi, bukan dibagi 3, kenapa dibagi 3? Dibagi dengan A plus B. Nah, ya, A plus B ya. Nah, ini berarti terbukti untuk langkah 3-nya ya. Nah, terbukti. Nah, itu ya untuk pembahasan nomor 2. Jadi, ini harus cermat kita untuk menambahkan variabel. Jika tidak bisa diurai, bisa ditambahkan variabel dengan tidak merubah susunan yang awal ya. Ini seperti itu. Ini bisa diasah kembali kemampuan matematika teman-teman ya. Oke, lanjutkan untuk yang ketiga, boleh deh satu lagi ya. Buktikan untuk PN sama dengan N dikali dengan N plus 1 dikali dengan N plus 5. Ya, ini nomor 3. Langkah pertama seperti biasa, jawab. Untuk yang pertama adalah N sama dengan 1. Kita tuliskan, untuk N-nya kita ganti 1. Atau tuliskan soalnya dulu, N dikali dengan N, PN-nya boleh. PN sama dengan N dikali dengan N plus 1 dikali dengan N plus 5. P
1 sama dengan 1 dikali dengan ini n-nya diganti 1 tambah 1, n-nya kita ganti lagi 1 ditambah dengan 5. Berarti sama dengan 1 dikali dengan 2 dikali dengan 6. Ini adalah 12 ya. Nah, 12 ini apakah habis dibagi 3? Ya, habis dibagi 3. Maka ini terbukti benar ya. Benar. Oke, langkah kedua. Kita akan buktikan langkah kedua. Di sini ya saja. Langkah kedua. Buktikan atau kita buat hipotesis atau asumsikan N sama dengan K. Maka untuk PN kita ganti PK sama dengan N juga ini K dikali dengan K plus 1 dikali dengan K plus 5. Nah, ini bisa kita uraikan ya. K dikali K kuadrat ditambah dengan K, atau ini dulu ya. Karena terakhiran saja, karena kita akan mengalihkan yang ini dulu yuk. Yang ini nih kita kalikan. K dalam kurung K kuadrat. Ini 1 dengan 5 tambahkan jadi plus 6K ditambah dengan 1 kali 5. 5. Ini bisa kita masukkan K-nya K pangkat 3 plus 6K pangkat 2 plus 5K ya. Ini asumsikan bahwa untuk K pangkat 3 plus 6K pangkat 2 ditambah 5K itu adalah benar atau habis dibagi 3. Nah, setelah kita membuat hipotesis, ini hipotesisnya. Hipotesis, kita akan lanjutkan ke langkah yang ketiga, di mana langkah ketiga ini PN benar jika N sama dengan K plus 1. Nah, jadi kita ganti P-nya, N-nya dengan K plus 1. PN berarti PK plus 1 sama dengan ini N-nya kita ganti. Ya, ini N-nya kita ganti dengan K plus 1. Ketemu lagi dengan N, kita ganti lagi dengan K plus 1 ditambah dengan 1 dikali dengan N tambah 5. N-nya kita ganti K plus 1 ditambah dengan 5. Jadi sama dengan K plus 1 dikali dengan K plus 1 tambah 1 2 ya. 2 terus 1 tambah 6 1 tambah 5 6. Jadi K plus 6. Ini ya. Bisa kita uraikan dengan mengalihkan dulu si K plus 2 ini dikalikan dengan K plus 6 sama dengan K plus 1. Ini jadi K plus 2. Ya, mulai error. K plus 2 ditambah dengan 2 8K ya. Terus 2 kali 6 12. Ini 2 plus 12. Oke. Selanjutnya kita kalikan sini ke dalam. K dulu, K dikali K pangkat 2 jadi K pangkat 3. K dikali dengan 8K jadi plus 8K pangkat 2. K dikali dengan 12 jadi 12K. Di 1 dikalikan ke dalam jadi ya tetap ya, jadi K pangkat 2 ditambah 8K ditambah dengan 12. Ini sama dengan, bisa kita operasikan, K pangkat 3 nggak ada lawan ya. Jadi terus yang 8K ini kita operasikan jadi ke 9K. 9K pangkat 2. Terus untuk 12K kita operasikan dengan 8K menjadi 20K. 20 iya 20K. Terus ini 12-nya aman ya, berarti plus 12. Nah, selanjutnya boleh kita uraikan untuk memunculkan si hipotesis. Kita munculkan si hipotesisnya. Yang ini hipotesisnya adalah K pangkat 3 plus 6K pangkat 2 plus 5K. Kita keluarkan K pangkat 3 plus 6K pangkat 2 ditambah dengan 5K.
Ya. Berarti sisanya berapa nih? Yang 9K pangkat 2 diambil 6K pangkat 2. Berarti sisanya adalah 3K pangkat 2. Yang 5K itu sisanya adalah 15K. 15K. Yang 12 tetap 12 ya. Tambah 12 ini. 12. Itu. Oke. Berarti yang ini di hipotesis adalah betul ya. Habis dibagi 3. Atau kita uraikan lagi supaya jelas. K pangkat 3 plus 6K ditambah dengan 5K. Saya keluarkan 3-nya. 3 dikeluarkan. K pangkat 2. 15 kalau dibagi 3 berarti tinggal 5K. 12 dibagi 3 berarti tinggal 4. Nah, ini di hipotesis habis dibagi 3. Ini juga yang sebelah sini habis dibagi 3. Habis ya 3-nya dibagi 3. Habis dibagi 3. Iya, pentabletnya mulai error ya. Jadi udah ini terbukti habis dibagi 3. Dari langkah 1, langkah 2, langkah 3 terbukti dibagi 3. Maka soal yang nomor 3 ini terbukti. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk video pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya silahkan teman-teman latihan soal. Ada 2 soal, buktikan bahwa 4 pangkat N plus 1 dikurangi 4 habis dibagi 12. Yang kedua adalah untuk N adalah bilangan asli, buktikan bahwa N pangkat 3 min 1 habis dibagi 3. Oke, itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.